Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lintang Sari dengan NPM B1A023162. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyitaan. Penyitaan adalah salah satu tindakan dalam proses hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penyitaan ini sangatlah penting karena bertujuan untuk mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan kejahatan, sehingga bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan. Di Indonesia sendiri, aturan penyitaan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Menurut Pasal 1 Nomor 16 KUHP, penyitaan dalam KUHP merupakan tindakan penyidik dalam mengambil alih atau menyimpan barang di bawah penguasaannya. Benda bisa berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, tidak berwujud atau berwujud, guna kepentingan pembuktian dalam penuntutan, penyidikan, dan peradilan. Nah, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik, sesuai dengan ketentuan pasal 38 KUHP. Penyitaan dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun, apabila dalam keadaan mendesak, penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu. Yang selanjutnya, melaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk dimintai persetujuan. Nah, terkait penyitaan ini, dasar hukum yang sah tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, yang meliputi pasal 1 angka 16 KUHP, pasal 38 sampai 46 KUHP, pasal 82 ayat 1 dan ayat 3 KUHP di dalam konteks pra-peradilan, pasal 128 sampai dengan 130 KUHP, pasal 194 KUHP, dan pasal 215 KUHP. Nah, untuk melakukan proses penyitaan, tentunya terdapat ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang harus terpenuhi. Sebuah penyitaan hanya bisa dilakukan ketika penyidik mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan untuk benda bergerak, izinnya akan dilakukan oleh ketua sesuai dengan lotus deliktinya. Untuk benda tetap, yang memberikan izin adalah Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan dan syarat-syarat penyitaan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai hukum acara pidana, di mana memuat mengenai aturan penyitaan dan pengelolaan barang sitaan. Sedangkan ketentuan umumnya diatur dalam pasal 38 sampai 46 KUHP. Dalam pasal 1 angka 16 bab 1 dijelaskan mengenai penyitaan dalam KUHP, di mana penyitaan merupakan tindakan yang dilakukan penyidik guna mengambil alih atau menyimpan barang di bawah penguasaannya. Benda yang bergerak ataupun tidak bergerak, tidak berwujud ataupun berwujud guna digunakan sebagai pembuktian dalam penuntutan, penyidikan, dan peradilan. Syarat penyitaan perlu memenuhi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk syaratnya yang perlu kita ketahui dalam dilakukannya penyitaan, yang pertama yaitu adanya proses penyitaan harus dilakukan melalui izin Ketua Pengadilan, kecuali jika di dalam keadaan yang sangat mendesak atau perlu. Keadaan yang menyebabkan penyitaan hanya bisa dilakukan pada benda bergerak. Untuk syarat yang kedua, penyitaan bisa dilakukan jika tertangkap tangan. Syarat yang ketiga, jika tertangkap tangan, maka penyidik memiliki wewenang untuk menyita barang yang ditujukan atau berasal dari tersangka. Untuk syarat yang keempat, benda sitaan akan disimpan dalam rumah penyimpanan barang sitaan negara, dan pejabat berwenang memiliki tanggung jawab atas benda tersebut. Untuk syarat yang kelima, benda sitaan yang membahayakan dan mudah rusak maka akan dilelang atau diamankan setelah adanya persetujuan dari tersangka. Nah, uang hasil lelang tersebut bisa dijadikan sebagai barang bukti. Untuk syarat yang keenam, benda sitaan yang sifatnya terlarang atau membahayakan akan dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan. Perlu diketahui, tidak semua benda bisa dijadikan barang sitaan. Berdasarkan pasal 39 KUHP ayat 1, ada beberapa benda yang bisa dikenakan sebagai barang sitaan, yaitu sebagai berikut. Untuk benda-benda yang bisa dikenakan sebagai barang sitaan, yang pertama yaitu benda yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana. Yang kedua, benda yang secara khusus dibuat atau dilakukan untuk melakukan tindak pidana. Yang ketiga, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana. Yang keempat,
benda yang langsung digunakan dalam tindak pidana. Yang kelima, tagihan atau benda tersangka yang sebagai atau seluruhnya diduga didapatkan dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana yang dilakukan. Nah, dalam penyitaan barang bukti tentunya harus ada tata cara pelaksanaannya. Nah, tata cara pelaksanaannya ini yang pertama, adanya surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri sebagai syarat penyitaan. Penyidik memberikan beberapa alasan yang menyebabkan harus dilakukannya penyitaan agar bisa mendapatkan barang bukti. Tujuannya sebagai bentuk pengendalian atau pengawasan agar tidak terjadi penyitaan terhadap barang yang tidak perlu. Untuk tata cara yang kedua, penyidik juga harus atau wajib memperlihatkan tanda pengenalnya. Syarat penyitaan ini harus dipenuhi dengan tujuan bahwa yang bersangkutan ini memang adalah seorang penyidik. Untuk syarat yang ketiga, wajib memperlihatkan benda yang disita. Tujuannya atas jaminan kejelasan benda yang disita dan meminta keterangan pada yang bersangkutan mengenai asal-usul benda sitaan. Untuk tata cara yang keempat, penyitaan benda harus dengan memperlihatkan benda tersebut yang disaksikan oleh dua saksi dan kepala desa. Untuk tata cara yang kelima, membuat berita acara penyitaan. Berita acara yang dibuat penyidik akan dibacakan di hadapan di mana benda tersebut disita, yang juga disaksikan oleh 3 saksi. Nantinya berita acara tersebut akan ditandatangani oleh penyidik dan juga orang yang menguasai benda sitaan. Yang keenam, syarat penyitaan yang selanjutnya adalah menyampaikan turunan dari berita acara yang disampaikan pada atasan penyidik atau keluarganya. Nah, untuk tata cara yang terakhir, membungkus benda sitaan. Syarat penyitaan yang terakhir ini adalah dilakukannya penyegelan terhadap benda yang dijadikan sitaan. Nah, terkait deskripsinya, benda ini nantinya akan diberikan catatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan barang sitaan menurut KUHP. Jika berdasarkan pasal 44 KUHP, benda sitaan akan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan. Selain itu, benda sitaan juga bisa dilakukan pelelangan dengan beberapa pertimbangan, seperti benda yang bisa membahayakan sehingga tidak memungkinkan untuk disimpan. Bisa juga dikarenakan biaya penyimpanan benda tersebut yang terlalu tinggi. Dalam RUU Pebasan, ada rangkaian kegiatan mengenai pengelolaan barang sitaan. Yang pertama, seperti penelitian, penerimaan, penilaian, pendaftaran, dan penyimpanan barang sitaan dan barang rampasan. Yang kedua, adanya pemeliharaan basan dan barang. Yang ketiga, pemutasian basan dan barang. Yang keempat, pengeluaran dan penghapusan barang dan basan. Hingga yang kelima, penyelamatan dan pengamanan basan dan barang. Perlu diketahui juga bahwa benda sitaan bisa dipinjam oleh orang yang berhak atas benda tersebut, sebagaimana yang sudah diatur dalam dasar hukum pinjam pakai barang bukti. Orang yang ingin meminjam barang bukti tersebut tentunya harus melalui prosedur peminjaman barang bukti. Dalam pasal 46 KUHP menyatakan bahwa benda yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses penyidikan dan pengadilan dapat dikembalikan kepada yang memilikinya, kecuali benda yang telah diperintah oleh negara melalui putusan hakim untuk dimusnahkan, dirampas oleh negara, atau dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi. Dalam pengadilan juga berkembang prosedur pinjam pakai barang bukti. Nah, dengan ini dapat disimpulkan bahwa penyitaan sangatlah penting dalam proses penyidikan dan hukum acara pidana, karena berfungsi untuk mengamankan barang bukti yang terkait dengan kejahatan. Dengan adanya penyitaan, barang-barang ini bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan, membantu mengungkapkan kebenaran kasus dan memastikan hukum ditegakkan secara adil. Proses penyitaan harus mengikuti aturan yang ketat, seperti mendapatkan izin dari ketua pengadilan, disaksikan, dan dibuat berita acaranya, agar penyitaan berjalan sesuai prosedur dan tetap melindungi hak pemilik barang. Jika penyitaan tidak dilakukan sesuai aturan, proses pembuktian bisa terganggu, yang hal ini dapat menghambat proses pengadilan dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Hanya itulah penyampaian dapat saya sampaikan terkait penyitaan. Jika dari penyampaian saya terdapat kesalahan, saya minta maaf karena di sini saya juga masih belajar. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Jangan lupa di like dan komen ya. Saya buka dengan salam, maka saya juga tutup dengan salam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.